Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, Shalom. Kita percaya kita ada di tempat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, amin. Boleh saya melihat orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, tangannya terangkat. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pertama ini. Sungguh kami percaya kami mengalami kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah sore hari ini kami mau datang dengan ucapan syukur. Kami mau datang dengan puji-pujian bagimu Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami lemah Engkau kekuatan kami. Ketika kami susah Engkau penghiburan kami. Sungguh kami percaya Roh yang Kudus ada di tempat ini sore hari ini. Roh yang Kudus akan mengurapi ketika kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami Kau bawa mengalami perjumpaan yang indah denganmu. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Penuhi kami Roh Kudus. Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di tempat ini. Kami rindu Roh-Mu bekerja. Kami rindu Roh-Mu mengurapi kami. Ikana syandaya rama. Oh haleluya. Shikana ya rama ya rama ya rama ya rama rama. Bawa setiap kami Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan. Untuk lebih lagi denganmu. Menikmati bait-Mu. Menikmati kasih-Mu. Mengalir di tempat ini. Roh Kudus, Roh Kudus, kami buka hati selebar-lebarnya. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Penuhi kami. Oh nasyana ya rabana. Oh rabana. Shikana ya ramo shela ya ramo. Kiana bara. Oh rabara. Shikana ya ramo shikana ya bara. Oh satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami rindukan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan
pulihkan hidup. Mengangkat tanganmu sambil berkata, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubahi. Dengan kerinduanmu kau berkata, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubahi. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari dengan segenap kerinduanmu umat Tuhan berkata, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Mari angkat suaramu dengan kerinduan. Urapi kami Tuhan, penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Dengan kerinduan kami berkata, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan. Kami berkata, satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu. Roh Kudus, kau hadir di tempat ini, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubahi. Dengan kerinduan kami berkata, Tuhan, ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari serukan bagi Dia. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Dengan penuh kerinduan engkau berkata,
sembah Dia, sembah Dia. Urabashanda kanaya ramana ya ramana bara 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 bara. Urabashanda kanaya ramana ya ramana bara 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 bara. Ikana bashanda ya ramo. Roh Kudus Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus Kau mengurapi kami. Kaulah kerinduan kami Tuhan. Ikana shanda ya rama. Ikana bashanda ya ramana bara 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 bara. Mari sembah Dia Allah Roh Kudus, sembah Dia Allah Roh Kudus. Oh haleluya, Kau mengurapi kami, Kau melawat kami. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Ikana shanda ya bara 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 bara. Shikana ya kana ya masya kana ya bara 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 bara. Ikana masya ya bara 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 bara. Oh bara 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 bara. Kana shikana ya bara 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 bara. Oh bara 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 bara. Tiada tempat yang lebih indah selain kami datang di bait-Mu, selain kami menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus lawat kami. Mari terus menyembah Tuhan. Mari terus bergaul karib dengan Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan, apapun yang menjadi beban dalam hidupmu, engkau menyembah Dia Allah yang setia. Engkau menyembah, mujizat kan terjadi dalam hidupmu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Oh rakana syana ya ramana ya ramana ya ramana. Hikana masyana ya ramu. Hikana sena ya ramu. Oh haleluya. Sungguh tiada Tuhan seperti-Mu. Sungguh tiada Allah seperti-Mu Yesus. Engkau sungguh setia bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami. Saat kami berseru, saat kami memuji-Mu, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini Tuhan. Shikana ya bara 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 bara. Yang sudah dikaruniai besar roh dapat berkata-kata dalam roh. Yang belum katakan terima kasih Tuhan. Tuhan mengerti setiap bahasa. Tuhan mengerti setiap seruan hatimu. Mari berseru pada Dia. Mari mengucap syukur pada Dia Allah yang setia. Ikana masyara ya bara 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 bara. Kuda masyara ya bara. Oh rana ya bara 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 bara. Sikana bara 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 bara. Syara kara ya bara 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 bara. Kita sedang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya akan datang. Para penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran ada di tempat ini. Oh, dahsyat. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh kami mencintai-Mu Allah Roh Kudus. Kami percaya Kau hadir di sini saat ini, melawat, menjamah kami.
Setiap hati yang hancur, setiap hati yang berseru pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari serukan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan berseru, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan berseru, ku yakin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Suaranya katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari sekali lagi berseru, kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan yang panjang dan bersorak haleluya, haleluya. Wuh. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah, ketika kami meninggikan Kau, ketika kami mengucap syukur, berkat-berkat mujizat-Mu terjadi. Sebab kami percaya ini tahun mujizat penuaian, dan kami akan mengalami kebangkitan yang besar bersama Engkau Allah yang dahsyat, yang siap bersuka cita bangkit mengalami mujizat penuaian bersama Tuhan. Katakan, lebih dahsyat lagi, katakan. Kita percaya kita akan mengalami kebangkitan bersama Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari bersama katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Katakan, ya anak-anakku menyampaikan nubuatan dengan iman, beri mimpi dan penglihatan. Kami
iman kami bangkit. Katakan surga nyatakan kedatangan. Boleh melompat bagi Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Semua katakan Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Engkau akan menerimanya. Untuk apa? Menyatakan nubuatan. Beri kami mimpi dan isi hatimu. Ya iman kami bangkit. Untuk apa? Boleh menolak melompat bagi Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Anak muda, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi berkata, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Yes, yes. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang panjang bagi Dia yang siap rohnya menyala-nyala bagi Tuhan. Lebih lagi berikan kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Yang mau menyala-nyala bagi Tuhan, tepuk tangannya lebih dahsyat dari ini. Katakan, nyala Roh-Mu. Ajak kiri kananmu, katakan, nyala Roh-Mu, menyala-nyala. Katakan kiri kananmu, biarlah Roh-Mu, nyala Roh-Mu.
Haleluya. Haleluya. Benar Bapa, itulah kerinduan kami, selalu menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau sudah terlalu baik bagi kami. Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Tidak sekali-kali Engkau meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau selalu ada menyertai kami. Terus menuntun langkah-langkah kami pasti menuju kepada penggenapan daripada janji-Mu. Menuju kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari Roh Kudus terus penuhi hati kami. Biarlah hidup kami boleh terus melekat kepada Bapa di surga. Biarlah hadirat Tuhan menjadi kesukaan dalam hidup kami. Dan biarlah doa, pujian, penyembahan terus menjadi gaya hidup kami. Karena kami mau terus bergantung dan mengandalkan Engkau. Dan Roh Kudus, mari sempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah kami boleh tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Sehingga apa saja yang kami lakukan dan kami kerjakan, Tuhan Yesus buat beruntung, Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi apa yang boleh disampaikan. Biarlah semua berasal daripada Engkau sendiri dan kami percaya kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Roh Kudus, Engkau tidak terbatas, Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan daripada apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu kami percaya ya Bapa, Engkau yang mengenal hati setiap kami, bahkan sampai kedalamannya ya Bapa. Engkau yang mengerti pergumulan-pergumulan setiap kami. Dan kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul, ketika persekutuan di tempat ini, ibadah di tempat ini kami berkumpul sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Engkau menjawab setiap pergumulan hidup kami. Dan kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Sehingga hati kami boleh terus mengasihi Engkau. Sebab kami boleh merasakan kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Senang boleh berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga seluruh keluarga besar GBI Suropati Malang yang kembali memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Satu sukacita yang luar biasa. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang mau hidup terus menaruh hormat kepada Tuhan. Dan yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Kita mau terus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita mau belajar untuk melakukannya. Maka dikatakan anak cucunya pasti terpelihara sempurna. Keturunan pasti diberkati, masa depan pasti diberkati. Amin. Maka itu kalau kita terus ada di dalam Tuhan, jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara dan Tuhan akan membuat terus mujizat di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita boleh terus mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk tahun 2018, tuntunan Tuhan berkata bahwa kita akan masuk kepada permulaan yang baru. Saya percaya setiap hari itu adalah permulaan yang baru. Kita bisa bernafas dengan baik, kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Bahkan kita bisa terus punya pengharapan, kita boleh terus ibadah, kita boleh terus berdoa kepada Tuhan. Saya percaya itu adalah kesempatan yang terus menerus Tuhan berikan. Supaya kita boleh mengalami sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Sesuatu yang dipulihkan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Semakin kita boleh mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu bukan masa lalu yang menentukan bagaimana masa depan kita. Tetapi hari ini, kalau hari ini kita memutuskan, saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya mau pegang Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya dia sanggup untuk mengubahkan masa depan kita. Mencapai pengharapan. Amin. Nah, di hari-hari ini banyak orang suka hal-hal yang instan. Dengan alasan efektif dan efisien. Betul? Apalagi dengan kemajuan teknologi.
Sehingga memudahkan untuk orang mendapatkan hal-hal yang instan. Tapi saya tetap percaya yang namanya karakter, yang namanya mentalitas itu tidak bisa diperoleh dengan cara instan. Tetap perlu pengalaman, proses di dalam kehidupan. Itulah yang membuat kita tetap memiliki mentalitas yang kuat, tetap memiliki karakter yang teguh, karakter yang terus boleh melihat, yang terus boleh tahan uji, dan boleh terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Dikatakan, sebab mereka, ini bicara tentang bapak yang ada di dunia atau orang tua yang ada di dunia, mendidik anak-anaknya dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Saya percaya orang tua yang baik adalah orang tua juga yang mendidik anaknya. Amin. Kadang-kadang mungkin anak tidak suka dididik. Tapi orang tua mendidik anak bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk merusak anak. Tapi orang tua tahu pendidikan itu baik untuk masa depan anak itu. Nah demikian juga dikatakan, tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Ternyata Tuhan pun mendidik kita. Tuhan pun bahkan kadang-kadang dikatakan menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Nah, jadi memang Alkitab sudah mencatat, gak ada orang yang suka dihajar, gak ada orang yang suka diganjar. Gak ada orang yang suka dididik. Gak ada orang yang suka mengalami proses. Karena kadang-kadang waktu mengalami proses seringkali bukan sukacita yang kita terima. Tapi mungkin duka cita. Tetapi percayalah bahwa semua di dalam Tuhan ada kebaikannya. Dikatakan, tetapi kemudian proses tersebut, didikan tersebut, ganjaran tersebut menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Akan memberikan damai, akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan dan di dalam masa depan setiap kita. Siapa yang mengalami damai, sukacita dan kebahagiaan di masa depan? Boleh angkat tangan? Tidak bisa lain, harus mengalami proses. Amin. Percayalah. Tuhan berikan kekuatan dan setiap proses demi proses bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi proses demi proses untuk membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin kuat, memiliki mentalitas pemenang dan memiliki karakter yang tidak mudah menyerah. Amin. Begitu juga ketika Tuhan Yesus melayani di muka bumi, Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus sudah berkata, kalau mengikut Tuhan Yesus. Nah, satu kali ada seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Dan ahli Taurat ini bilang begini, Guru, aku mau mengikut engkau. Ya kan? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, serigala memiliki liang, burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia, mengikut anak manusia, kadang-kadang untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Karena Tuhan Yesus tahu hatinya orang Farisi. Bahwa orang Farisi segala sesuatunya hanya untuk keuntungan pribadinya. Orang Farisi adalah orang-orang yang disegani, orang-orang yang dihormati. Banyak orang mau menjadi pengikut orang Farisi. Banyak orang mau menjadi seperti orang Farisi. Dan apalagi orang Farisi melihat, wah Tuhan Yesus mengajar dan melakukan kuasa. Wah, jadi dia pikir kalau saya punya kuasa seperti Tuhan Yesus, pasti saya akan lebih dihormati. Pasti saya akan lebih disegani lagi. Nah mungkin dia berpikir seperti itu. Maka itu ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus katakan begini, kalau kamu mau ikut aku, siap-siap mengalami proses. Ikut Tuhan bukan berarti selalu berkat.
Tapi ikut Tuhan juga ada proses. Tapi percayalah, proses demi proses itu untuk kebaikan masa depan setiap kita. Alkitab berkata, kepada Musa diberikan jalan-jalan Tuhan. Tetapi kepada bangsa Israel diberikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya tanya, mau jalan Tuhan, mau perbuatan Tuhan? Mau terima jalan Tuhan, mau terima perbuatan Tuhan? Halo? Mau jalan, mau perbuatan? Zaman sekarang dua-duanya dong, gitu kan? Jalan iya, perbuatan iya, ya kan? Nah tapi bangsa Israel dikatakan mereka hanya lihat perbuatan Tuhan. Waktu mereka butuh sesuatu, Tuhan tolong. Tuhan berkati, jreng, wah Tuhan luar biasa. Tapi ketika mereka berjalan, mereka harus melalui proses. Mereka mulai bilang gini, Tuhan jahat, mana janji Tuhan? Ah udahlah gak Tuhan-Tuhanan. Tapi ketika mereka berseru lagi, Tuhan kasih lagi perbuatan. Wah Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib. Tapi waktu mereka jalan lagi, kena proses lagi. Mereka marah lagi sama Tuhan. Udahlah gak Tuhan-Tuhanan. Tidak setia, mudah tergoncang iman mereka. Tetapi Musa diperlihatkan jalan-jalan. Sekalipun dia melihat, hari ini kelihatannya jalannya berbatu-batu. Hari ini kelihatannya jalannya mendaki. Tapi karena Musa diperlihatkan jalan-jalannya, Musa tahu bahwa ujungnya tetap adalah sesuatu yang baik. Tetap adalah sesuatu yang menggembirakan, yang membahagiakan. Maka itu dia tidak mudah putus asa, imannya tetap teguh, imannya tetap mengandalkan Tuhan. Jalan demi jalan dia lalui karena dia yakin Tuhan menyertai untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Nah maka itu sekali lagi, Tuhan Yesus juga berkata, ada dua jalan Tuhan kasih pilihan. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Jalan yang lebar, banyak sekali yang mau masuk jalan itu. Enak, lebar. Tapi ujungnya menuju pada kebinasaan. Tapi ada jalan yang sempit. Sedikit sekali orang yang mau jalan itu. Nggak enak, jalan sempit. Tapi ujungnya menuju pada kehidupan. Jadi sekali lagi Tuhan sudah mengajar, Alkitab sudah mengajar. Ikut Tuhan bukan berarti bicara berkat saja. Tapi ikut Tuhan juga berbicara, bertumbuh, menuju kedewasaan. Menuju karakter yang kuat, menuju karakter yang teguh. Sehingga apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Tapi kita orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Nah saya mendapatkan satu cerita yang cukup menarik. Pernah terjadi di sejarah di dataran Tiongkok. Ada dikuasai oleh seorang raja bernama Raja Cicang. Bukan cicang di dinding ya, bukan. Cicang, Raja Cicang. Nah Raja Cicang ini ketika dia memerintah, ketika dia berkuasa, dikatakan dia memerintah sangat keras kepada rakyatnya. Dikatakan rakyat itu harus belajar. Rakyat harus bekerja keras. Rakyat harus menanam. Rakyat harus belajar berperang. Pokoknya sangat disiplin dia mengatur rakyat. Rakyat tidak boleh hidup boros, harus hidup hemat. Kalau yang salah harus dihukum. Harus diperlakukan seadil-adilnya. Keras luar biasa. Dan karena diperlakukan seperti itu, rakyat gak suka dengan pemerintahan Raja Cicang ini. Jadi rakyat diam-diam mereka bermusyawarah dan mereka sama-sama, wah kita gak suka ini raja. Dan akhirnya dibuatlah sebuah syair puisi. Puisinya seperti ini. Raja yang kejam dan bengis, siapa yang bisa tahan dengan raja ini? Siapa yang bisa membunuh raja ini? Maka rakyat akan bersorak-sorai. Raja Cicang, kapan engkau mati? Kalau engkau mati, semua rakyat akan pesta besar-besaran, akan pesta pora. Wah, satu syair yang sangat sadis ya. Tapi beberapa tahun kemudian, itu syairnya tiba-tiba bisa berubah. Bagaimana syairnya? Anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang baik. Semua karena pemerintahan Raja Cicang.
tanah-tanah kami menjadi tanah persawahan yang subur. Semua karena pemerintahan Raja Cicang. Raja Cicang, Raja Cicang, janganlah engkau mati. Karena kalau engkau mati, siapakah yang meneruskan kebijaksanaan daripada pemerintahanmu? Langsung berubah. Awalnya mereka mengharapkan raja yang dianggap mendisiplin begitu keras, mengajar begitu keras, ingin supaya raja ini mati. Tetapi ketika mereka melihat hasil dari didikan, hasil dari kerja keras yang ditekankan kepada rakyat, hasil proses yang mereka terima, disitulah baru mereka menyadari bahwa raja ini bukan bermaksud untuk mencelakakan rakyat, tapi justru raja ini memikirkan bagaimana masa depan rakyat supaya mereka sejahtera, supaya mereka subur. Demikian juga dengan Tuhan kita. Amin. Tuhan kita memberikan proses bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk menekan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi Tuhan memberikan proses sekali lagi supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Sehingga masa depan kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan. Bahkan anak cucu terpelihara dengan sempurna. Amin. Siapa yang siap menerima proses boleh angkat tangan? Wah, puji Tuhan, Pak Aven luar biasa. Semua umatnya militan, siap untuk proses. Karena angkat tangan gak angkat tangan, tetap kena proses. Jadi lebih baik angkat tangan, difoto sama malaikat, Tuhan kasih kekuatan, amin. Supaya proses datang, kita bisa tetap menang, keluar sebagai pemenang. Bahkan kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Maka itu yang pertama, ketika kita mengalami proses, yang harus kita lakukan, jaga hati. Amin. Jaga hati kita. Bagaimana menjaga hati? Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Yohanes pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-38 sampai ke-39. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku, yaitu kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata ini, Tuhan Yesus belum dimuliakan. Roh itu belum datang. Tapi hari ini Tuhan Yesus sudah dimuliakan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Manusia sulit sekali menjaga hati. Yang bisa menjaga hati adalah Roh Kudus di dalam diri kita. Maka itu kenapa setiap hari sebelum memulai hari kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Supaya apa? Kita membuka kapasitas hati kita. Biar Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera Tuhan, ketenangan Tuhan waktu menghadapi apapun itu menguasai hati kita. Amin. Amin. Maka itu bagaimana menjaga hati? Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya tadi bagikan ada satu penelitian. Penelitian dari seorang dokter di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia seorang ahli otak. Dan dia coba melihat, menyelidiki. Dan akhirnya diketemukan, dia katakan begini. Ternyata orang yang punya disiplin doa. Orang-orang ini memiliki tingkat stres yang sangat rendah. Tetapi memiliki keyakinan yang kuat di dalam dirinya. Memiliki pengharapan yang kuat di dalam dirinya. Orang yang memiliki disiplin doa. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, kita sedang membuka kapasitas hati kita. Kita izinkan Roh Kudus memenuhi kita. Sehingga damai Tuhan itu yang memelihara hati kita. Ketika ada badai, ada persoalan, ada kehidupan yang tidak baik. Kita tetap bisa melihat segala sesuatunya dengan akal pikiran yang sehat. Dan kita tetap bisa melihat segala sesuatunya ada pengharapan. Amin. Nah, maka itu hari-hari ini juga tuntunan daripada Tuhan melalui gembala pembina kita. Mari perhatikan anak-anak. Satu hal yang kita bisa lakukan sebagai orang tua, ajar anak-anak untuk berdoa. Di dalam rumah tangga, dalam keluarga, mesbah doa.
Biar apa? Biar sungguh-sungguh Roh Kudus yang menguasai keluarga. Roh Kudus yang menguasai anak-anak kita. Supaya mereka diberikan ketenangan. Supaya sekalipun mereka menghadapi proses dalam kehidupan. Mereka mengalami mungkin masalah-masalah dalam kehidupan. Mereka tetap bisa dijaga oleh Roh Kudus. Dijaga oleh Tuhan. Saya tadi menyaksikan banyak sekali. Saya dengar cerita bagaimana orang tua bersaksi anak-anaknya. Ketika mereka orang tua yang terus berdoa buat anak-anaknya. Sekalipun mungkin saat itu mereka lihat anak-anaknya, rasanya sulit dikasih tahu. Sulit untuk untuk berubah. Bahkan mereka mengalami pergaulan yang buruk. Tetapi karena orang tua suka berdoa, mengizinkan Roh Kudus tetap mengikuti, mengikat kehidupan anak-anaknya. Mungkin awal-awalnya mereka melihat anak-anaknya sempat mengalami pergaulan yang buruk. Tapi ketika anak-anaknya mau terjebak dalam bahaya, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ketika anak-anaknya mulai mau terjerumus lebih dalam, tiba-tiba anak-anak ini disadarkan dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Amin. Maka itu sekali lagi kita harus mengandalkan Roh Kudus. Anak-anak harus terus didoakan. Bangun mesbah keluarga. 2-3 orang sepakat, suami istri sepakat bersama dengan anak-anak. Maka kuasa Tuhan bekerja. Amin. Yang kedua, ketika kita mengalami proses, jaga pikiran kita. Jaga pikiran kita. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Firman Tuhan berkata, taklukkanlah pikiranmu kepada pikiran Kristus. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Berubahlah cara berpikirmu, supaya engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Merenungkan pakai apa? Merenungkan pakai apa? Pakai pikiran, betul gak? Dipikir-pikir, direnungkan. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Alkitab berkata, ada benih yang ditabur. Ada 4 benih ditabur di 4 tanah. Benih bicara firman, tanah bicara hati. 3 tanah yang pertama, benih firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Tetapi benih yang terakhir, yang ditanam ke tanah yang terakhir, yaitu hati yang baik. Dikatakan benih firman itu bertumbuh dan berbuah. Dan apa itu hati yang baik? Dikatakan begini, hati yang baik itu begini. Ketika firman ditabur, maka dia mendengar dan mengerti. Nah, mengerti pakai apa? Pikiran, mengerti firman. Maka dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Ngerti dulu. Firman ngerti. Lalu kita jalan sesuai dengan apa yang kita ngerti. Baru kita melihat hasilnya. Amin. Baru melihat hasilnya. Percayakah apa yang kita tabur pasti kita tuai? Amin. Percayakah kalau kita beri kita pasti diberi? Amin. Amin. Seringkali orang mendengar, orang tahu, tapi ngerti gak? Nah, seringkali kan orang gini, lihat hasilnya dulu, baru ngerti. Tapi firman Tuhan bilang begini, dengar, ngerti dulu. Baru melihat hasilnya. Waktu kita ngerti, ya saya percaya. Menabur, saya pasti menuai. Nabur dulu, maka baru melihat hasil daripada tuaian. Nah ternyata kita lihat bagaimana firman Tuhan banyak berkata tentang pikiran. Maka itu jaga pikiran kita. Karena pikiran ini adalah medan pertempuran. Amin. Medan pertempuran, pergumulan. Mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Mau percaya kehendak Tuhan atau tidak?
Mau yakin kepada kebenaran firman Tuhan atau tidak? Pergumulannya ada di mana? Di pikiran. Maka itu jaga pikiran. Supaya pikiran kita tetap adalah pikiran yang murni. Pikiran yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi di ibadah yang kedua saya bagikan, saya lihat satu video cukup bagus. Mungkin ada yang dapat juga di Bapak Ibu Saudara. Video tentang lalat dan lebah. Ada yang dapat? Nah kalau lalat itu binatang yang nalurinya kemana? Kemana? Nalurinya kemana? Ke kotoran, betul? Ke sampah. Nah, karena nalurinya ke kotoran, ke sampah, maka dia akan terbang membawa apa? Membawa penyakit. Betul ya? Ada di sini yang suka piara lalat, boleh katakan? Enggak ada. Kenapa? Karena kita tahu nggak ada gunanya. Lalat bawa penyakit. Tapi kalau lebah itu nalurinya kemana? Kemana? Ke bunga, keindahan bunga, kesuburan bunga, keharuman bunga, betul? Untuk apa? Diambil serbuknya. Sehingga otomatis yang dia bawa, yang dia hasilkan adalah apa? Madu, betul? Sesuatu yang sehat, sesuatu yang manis, sesuatu yang baik. Maka itu orang juga menernak lebah, betul? Supaya mendapatkan hasil madu. Sesuatu yang manis, sesuatu yang sehat. Nah kalau manusia nalurinya kemana? Manusia nalurinya kemana manusia? Kemana? Manusia itu ciptaan Tuhan yang mulia. Amin. Manusia diberikan akal budi. Manusia diberikan pilihan, manusia diberikan kebijaksanaan. Mau memasukkan hal-hal apa? Hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk? Karena kalau kita memasukkan hal yang buruk, maka jangan heran kalau hasilnya adalah sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kita memasukkan sesuatu yang baik, maka hasilnya kita pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Maka itu jaga pikiran. Amin. Dan demikian juga waktu mendidik anak, jaga pikiran anak. Ya. Pikiran anak itu masih boleh dikatakan masih polos. Ya. Banyak hal yang bisa masuk dalam pikiran anak. Entah itu sesuatu yang buruk, entah sesuatu yang baik. Maka itu harus dijaga. Dijaga supaya jangan sebisa mungkin. Supaya apa? Jangan ada pikiran-pikiran yang salah masuk ke dalam pikiran anak. Maka itu baik sekali sekolah minggu, ya kan, JC atau apa yang bisa mengajarkan firman Tuhan. Agar pikiran anak-anak itu pikiran-pikiran firman. Amin. Pikiran-pikiran yang sehat. Karena sekali lagi, bagaimana kita berpikir menentukan apa yang kita akan hasilkan di dalam kehidupan kita. Maka itu waktu kita mengalami proses, jaga pikiran kita. Tetap pikiran yang penuh dengan pengharapan, pikiran firman. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita mengalami proses, maka jaga sikap kita. Yang pertama jaga hati, yang kedua jaga pikiran, yang ketiga jaga sikap kita. Justru ketika kita mengalami proses, itu adalah saat yang terbaik untuk kita mengkoreksi diri. Apa yang perlu diperbaiki dari diri kita. Apa yang perlu diubah dari diri kita. Apa yang kurang dari diri kita. Inilah saatnya kita terus memperbaiki diri dan memperbaharui diri. Semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ada satu pernyataan bagus. Ada satu quote. Dikatakan begini. Kunci untuk membuka pintu sebesar apapun. Kuncinya pasti kecil. Setuju nggak? Setuju nggak? Atau ada yang punya kuncinya sebesar pintu, ada? Mungkin di bawah tadi disenderin dulu di tembok. Enggak ya. Kunci untuk membuka pintu sebesar apapun, kuncinya pasti kecil. Maksudnya apa? Banyak orang hanya mau berpikir bagaimana mengubah sesuatu yang besar. Bagaimana mencapai sesuatu yang besar. Padahal jangan-jangan Tuhan mau bilang, apa yang ada padamu mungkin sesuatu yang kecil. Mungkin sesuatu yang orang tidak perhatikan. Bahkan kamu tidak anggap. Tapi kalau kamu mau ubah yang kecil itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Amin.
Mungkin selama ini orang tua kurang dekat dengan anak. Nah, mungkin itu, karena sibuk, gak ada waktu. Tapi kalau kita mau renung-renungkan lagi, sebetulnya kita ada waktu kalau kita mau menyediakannya. Nah itu kunci yang kecil, mungkin hal yang sepele, hal yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Tapi ternyata itu berarti luar biasa bagi anak. Anak saya selalu cek, kamu main apa? Kalau dia main gadget pun saya tanya, kamu main apa? Saya perhatiin, saya lihat. Dan sempet sih kecolongan. Karena mereka juga sempat main online. Aduh anak saya masih kecil main online. Anak sekarang lo main online loh. Bapaknya aja gak ngerti gitu. Nah mereka main online gitu kan. Satu kali anak saya yang perempuan datang sama mamanya dan tanya, "Mah ini apa?" Kata-kata jorok. Kaget. Hah? Kamu tahu dari mana? Dari situ. Waduh. Anak zaman sekarang kalau dimarahin, dilarang nanti gak ngomong lagi. Betul? Ya kan? Kalau kita gak larang gimana gitu kan. Jadi betul-betul perlu hikmat kebijaksanaan untuk bilang sama dia bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu kan. Nah anak saya yang laki-laki waktu main game, waktu saya lihat kamu main apa? Main ini, wah rame juga ya. Kalau papi main itu kayaknya asik juga ya kalau kita main berdua. Aduh langsung dia ya nagih terus. Pih katanya mau main berdua, Pih katanya mau main berdua, Pih katanya mau main berdua. Aduh jujur saya juga sebetulnya malas gitu ya. Saya pertama yang gak begitu suka juga, tapi dia berharap sekali. Nah itulah anak. Ya, kadang-kadang dia inginkan kebersamaan dengan orang tua, kadang-kadang dia mau kita mengerti tentang dia, tentang apa yang lagi dia sukai. Tapi lebih baik kita ikut bersama supaya setidaknya kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita bisa meminimalisir masalah yang semakin besar. Amin. Supaya masalah-masalah tidak semakin banyak. Maka itu kita terus jaga anak-anak kita. Setiap kita punya kesempatan, mari kita rubah mengalami sesuatu yang lebih baik. Nah terakhir, kenapa kita harus mengalami proses? Saya dapatkan ini waktu saya lihat YouTube tentang Bill Gates. Nah kita tahu ya Bill Gates ya, dia orang paling kaya di Amerika. Dia Microsoft. Ya. Nah satu kali dia diundang di Harvard University. Dan dia diminta untuk pidato di alumni atau lulusan-lulusan Harvard. Nah dia dikasih waktu 30 menit. Dan yang menarik waktu saya dengar 10 menit. Dia banyak bicara tentang pengalaman-pengalaman dia waktu dia pernah sekolah di Harvard. Tapi 20 menit kemudian banyak orang berharap, wah ayo dong kasih tahu gimana caranya jadi orang sukses. Atau gimana caranya jadi orang kaya. Gimana caranya merintis usaha dari kecil jadi besar. Nah, orang berharap seperti itu. Tapi ternyata 20 menit kemudian, apa yang dia sampaikan? Dia bilang begini, perhatikan orang susah, perhatikan orang miskin, perhatikan orang-orang yang tidak beruntung. Hei mahasiswa Harvard, kalian adalah orang-orang yang beruntung, kalian bisa sekolah di sekolah yang bagus. Sehingga kalian bisa punya peluang yang besar untuk membangun usaha yang berhasil. Tapi kalau kalian berhasil, setelah kalian berhasil, jangan lupa untuk apa kalian berhasil. Untuk memperbaiki ketimpangan sosial yang ada di bangsa kita. Perhatikan orang miskin, berbuat baik kepada siapa-siapa saja. Tolong orang-orang yang susah, bantu orang-orang yang tidak beruntung. Supaya mereka juga bisa mengalami keberuntungan seperti apa yang kalian alami. Nah, saya perhatikan kenapa Bill Gates bisa punya hati yang empati seperti itu. Kenapa? Karena Bill Gates pun mengalami yang namanya proses. Dia mengalami bagaimana dari nol, bagaimana susahnya. Dia ngalamin proses demi proses. Terus sampai akhirnya dia berhasil. Dia merasakan bagaimana tidak enak ditolak orang. Bagaimana tidak diperhatikan orang. Bagaimana tidak diperdulikan orang. Dia alami semuanya itu. Maka itu ketika dia sukses, dia tidak menjadi orang yang lupa diri. Tetapi dia jadi orang yang empati dan punya hati untuk menolong dan membantu orang. Maka itu Alkitab katakan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak pernah mengalami kelemahan-kelemahan kita. Tapi Tuhan Yesus pernah mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Karena dia Tuhan yang mau menjadi manusia. Untuk bersama-sama dengan manusia. Bahkan ketika dia melihat manusia tidak akan bisa tanpa Tuhan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
supaya dia bilang orang yang tidak bisa jadi bisa, orang yang harusnya binasa jadi selamat, orang yang tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Maka itu seharusnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, putus asa bukanlah menjadi jalan hidup kita. Amin. Ketakutan bukanlah menjadi jalan hidup kita. Keputusasaan bukanlah menjadi jalan kehidupan kita. Tapi kita harus sadar, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita mengalami proses, mari kita katakan, saya percaya proses bukan untuk menjatuhkan saya, tapi bersiap-siaplah masa depan yang penuh pengharapan, aku datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri dengan hormat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dalam nama Tuhan Yesus daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doamu dijawab, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara, hura para sekara para. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di alam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship dengan coffee break yang telah disediakan. Yuk. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan kami harap, katakan isi hati.